Oke semuanya, kami akan memaparkan tugas proyek kimia Prodi S1 Teknik Mesin. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, ada saya yaitu Rahmat Satrio Wibowo dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 250 514 617 dan 939. Baik, perkenalkan, nama saya Yoga Aril Pratama dari program studi Teknik Mesin offering E3 dengan NIM 2505 146 23562. Oke, kenalkan nama saya Rizky Nurdin Ramadhani dari offering E3. NIM saya 250 51 462 3872. Baiklah, perkenalkan saya Rahmat Kurniawan Diasa Putra Anggara dari offering E3 Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 2505 1461 9261. Kelas. Saksikan Kelanjutannya. Mat, gimana setelah UTS tadi? Gila, UTS-nya sumpah bikin pusing banget. Bener. Wah. Rahmat teman Nurdin. Yes. Weh, Kalian ngapain? gimana mas? Ini lagi lihat baca ini. Kok kotor ini? Wah, itu Mas, itu. Ini Apa berkarat. Ini berkarat gak sih? Berkarat, guys. Bahasa anunya apa? Korosi nih. Kena korosi kayaknya ini. Waduh. Tiangnya korosi semua. Ini Mas. Di shooting mas. Apa kita cari tahu soal korosi aja ya? Boleh. Kalau gitu kita Kelompok akan menjelaskan tentang korosi. Pada hari ini kita akan membahas bahwa misalnya itu korosi. Korosi itu adalah proses perusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan. Nah, di video ini kita akan menjelaskan lebih lengkapnya apa itu korosi, dan cara penanganan dan dampaknya. Oke. baik. Saya akan menunjukkan video eksperimen mengenai pengaruh lingkungan terhadap korosi. Ini dia. Nah teman-teman, berikut adalah paku-paku dengan kondisi yang berbeda-beda. Dimulai dari yang pertama, yaitu paku dengan air tidak matang. Bisa dilihat pakunya berkarat ya. Lalu yang kedua, yaitu paku dengan air matang. Sama halnya yang sebelumnya, yaitu pakunya berkarat. Ketiga, paku dengan air garam. Paku dengan air garam lebih berkarat daripada dua yang sebelumnya. Yang keempat, yaitu paku dengan oli. Di sini pakunya tidak berkarat sama sekali. Dan yang terakhir yaitu paku dengan minyak goreng. Sama halnya dengan oli, pakunya tidak bereaksi apapun. Nah teman-teman, bisa dilihat pada tabel berikut, air matang dan air mentah memiliki reaksi yang sama pada hari pertama sampai hari kelima. Lalu air garam memiliki perbedaan di hari pertama, yaitu tidak berkarat.
Sedangkan untuk oli dan minyak goreng tidak memiliki reaksi apapun pada hari pertama sampai menuju ke hari kelima. Nah teman-teman, dari video yang telah kalian lihat tadi membuktikan kalau air garam mempercepat karat karena garam meningkatkan konduktivitas sehingga reaksi redoks berlangsung lebih cepat. Oke. Jadi, korosi adalah proses oksidasi logam. Artinya logam kehilangan elektron ketika bereaksi dengan oksigen dan air. Contoh yang paling umum adalah besi yang berubah menjadi besi oksida atau karat warna coklat seperti ini ya guys ya. Nah, secara sederhana reaksinya adalah Fe plus 02 plus H2O sama dengan Fe203 plus NH2O atau karat. Tiga hal utama yang menyebabkan besi berkarat adalah oksigen, air, dan reaksi redoks yang terjadi pada permukaan logam. Oke semuanya, selanjutnya kita akan berpindah ke faktor-faktor penyebab korosi. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempercepat korosi. Pertama, kelembapan yang tinggi, lalu daerah yang lembab atau sering hujan akan mempercepat proses karat. Kedua, air garam. Seperti di daerah pesisir pantai, garam membuat elektron lebih mudah berpindah sehingga korosi lebih cepat. Ketiga, suhu tinggi yang membuat reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Keempat, zat asam seperti hujan yang dapat mempercepat kerusakan logam. Dan terakhir, ada korosi galvanik, yaitu ketika dua logam berbeda saling terhubung dalam lingkungan lembab sehingga satu logam menjadi lebih cepat berkarat. Jadi dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa korosi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti yang disebutkan tadi. Contohnya adalah seperti di sisi kiri saya dan kanan saya. Oke, lanjut ke bab selanjutnya. Jadi, korosi bukan sekedar masalah kecil. Ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi semua orang. Misalnya, jembatan menjadi rapuh, jadi infrastrukturnya menjadi kurang memadai. Kendaraan cepat rusak, pipa bocor, dan bahkan kecelakaan industri. Itu sangat menakutkan sekali ya. Dalam dunia industri, biaya pencegahan dan perbaikan akibat korosi bisa mencapai miliaran rupiah per tahun loh. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman semuanya. Yang keenam, cara mencegah korosi. Yang pertama, dengan melapisi logam, cat, oli, atau plastik. Lapisan ini mencegah air dan oksigen menyentuh permukaan logam. Yang kedua, dengan cara galvanisasi, yaitu melapisi besi dengan seng agar seng yang berkarat dulu atau anoda korban, sedangkan besi tetap aman. Terus yang ketiga, dengan cara perlindungan katodik, banyak digunakan di kapal dan pipa bawah tanah. Terus yang keempat, menggunakan logam paduan tahan karat seperti stainless steel. Dan itu adalah dengan mencegah kontak dengan air dan garam. Kita akan bisa memperlambat korosi secara signifikan. Nah teman-teman, hasil eksperimen tadi, menurut kalian kondisi mana yang bisa paling cepat untuk menumbuhkan karat pada suatu logam? Kalau itu mah yang pasti air garam, karena garam dapat menimbulkan elektron-elektron pada besi lebih cepat sehingga terjadi sebuah karat yang cepat. Betul itu. Nah, karena garam itu akan menyebabkan sebuah korosi. Makanya apa teman-teman? Nah, makanya kita harus rajin melapisi dan melakukan perawatan rutin pada suatu benda. Nah betul itu. Kita harus merawat suatu benda dengan sangat baik kan. Itu loh kuncinya. Contohnya mungkin kayak
diberi pelapis atau coating itu ya. Aku sering lihat di TikTok. Betul. Ya, bisa itu. Karena juga kan dampak korosi ini juga sangat fatal kan. Kalian tahu ini kan kasus rangka ESAF pada motor Vario itu. yang sampai kelipet ya. Iya, itu kan Padahal motor masih baru. itu kan gara-gara korosi teman-teman ya. Bahaya banget itu. Iya. Oke teman-teman, dari video tadi kita bisa tahu beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengertian korosi, lalu Dampak korosi. Faktor korosi. Dan yang terakhir solusi. nah, semoga dari pengertian-pengertian dan penjelasan-penjelasan dari video ini kita semua dapat tahu bahwa korosi cukup penting diketahui oleh kita semua ini. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen. Subscribe. Dan share videonya. Loncengnya jangan lupa ya. jangan lupa ya. Nantikan video kami selanjutnya. Gimana Mat setelah UTS tadi? Gila sih UTS-nya gila. Susah ya. Aku sampai pusing anjir. Ada Rahmat teman Ada Rahmat sama salah. Halo. Halo Mo. Iya. Oke teman-teman. Sekian Itu dia. Nah teman-teman, dari eksperimen tadi, menurut kalian kondisi aku Teman-teman semuanya.